Anda menganggur. Mungkin lain cerita jika Anda gabung partai ini. Bagaimana sikap Anda terhadap orang yang dulu berkata A, lalu berubah 180 derajat, sekarang berkata B, atau sebaliknya ya. Dulu menyebut Prabowo sebagai penculik ya, tapi setelah ia menjabat jabatan menteri, mendapatkan lahan basah, lalu tuduhan itu pun seketika senyap ya, bahkan berubah menjadi jilatan atau pujian. Ada yang tahu siapa dia? Ya betul, dia adalah Raja Juli Antony ya, sebagai politikus muda Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dulu di era kepemimpinan Jokowi, dia gemar mengkritik atau bahkan menghujat Prabowo ya dengan sadis. Ini salah satu cuitannya ya, Pak Prabowo nggak pernah tobat, selalu menakut-nakuti rakyat. Apa yang diharapkan kepada capres yang bisanya menebar ketakutan dan pesimisme. Indonesia akan baik-baik saja, bahkan mungkin lebih baik kalau Prabowo kalah. Ini salah satu cuitannya, dan ada lagi cuitan yang lainnya. Dunia oh dunia, ada penculik mendadak peduli penganiayaan, peduli HAM, batuk. Politik oh politik, Mungkin bagi sebagian orang ini lucu ya, tapi bagi saya pribadi ini menjijikan ya, apalagi setelah ia mendapatkan jabatan sebagai Menteri Kehutanan, kini yang ada puja dan puji ya kepada pemerintahan Prabowo. Apalagi sudah mendapatkan jabatan dan lahan basah ya. Dan baru-baru ini Kementerian Kehutanan tersebut membuat sebuah tim yang kadernya kebanyakan dari partai PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia. Tim tersebut dinamakan Forestry and Other Land of Use atau FOLU Net Sink 2030. Alih-alih mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK, tidak tanggung-tanggung kader ini menarik 11 kader PSI ya. Aji mumpung nih ya. Jadi bukannya mengoptimalkan organisasi yang peduli dengan lingkungan hidup seperti Greenpeace atau Walhi, kementerian ini malah membuat tim baru dan menarik 11 orang dari kader PSI ya. Raja Juli Antony turut membenarkan adanya penetapan struktur organisasi Operation Management Office atau OMO Indonesia Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030 yang banyak diisi oleh kader PSI. Penetapan ini tertuang dalam SK Menteri Kehutanan nomor 32 tertanggal 31 Januari 2025 yang merupakan perubahan atas keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 234 tahun 2024. Tindakan ini justru tidak sesuai dengan arahan pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu mengenai efisiensi anggaran. Raja Juli sendiri menduduki jabatan tertinggi yakni penanggung jawab atau pengarah tim FOLU Net Sink 2030. Keputusan ini juga mengatur honor bulanan yang cukup besar. Penghasilan tertinggi jatuh pada penanggung jawab atau pengarah yang mendapatkan 50 juta per bulan. Sedangkan anggota dan staf kesekretariatan masing-masing memperoleh 20 juta per bulan dan 8 juta per bulan. Anggaran untuk honor tim FOLU Net Sink 2030 yang diduga berasal dari APBN seharusnya memiliki dasar hukum yang kuat, seperti keputusan Presiden atau Kepres atau instruksi Presiden Inpres agar dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah angka PHK yang terus melonjak, bagi-bagi jabatan yang dilakukan Menhut atau Menteri Kehutanan kepada kader PSI tampaknya sangat menguntungkan. Tak perlu susah payah mencari pekerjaan dengan keahlian khusus, cukup masuk tim elit ini dan penghasilannya pun sangat menjanjikan. Tentu hal tersebut tidak etis dan menimbulkan kesenjangan sosial di tengah publik. Bagi Anda yang dulu suka membela mati-matian Jokowi dan sering menghujat Prabowo, namun jika Anda sekarang menganggur dan tidak mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo ini, sepertinya Anda kurang beruntung ya. Mungkin lain cerita jika Anda sebagai projo atau masuk sebagai kader PSI ya.